Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita. Kita bawa pujian yang terbaik buat Tuhan, di mana Dia sudah mati buat kita. Haleluya Tuhan Yesus. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya. Engkau Bapa yang mengasihiku, Engkau Bapa yang pedulikanku. Kuasa-Mu Tuhan membawa aku hidup. Oleh kuasa darah-Mu kami dibebaskan, oleh kuasa darah-Mu kami disembuhkan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Engkau layakkanku, Engkau layakkanku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkanku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah. Mari kita sembah Dia.
janji-Mu. Aku percaya bahwa salib-Mu yang membebaskanku. Aku percaya salib-Mu yang menyembuhkanku. Oh Yesus Tuhan, aku terima Tuhan kuasa darah-Mu yang membasuh hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Mari kita katakan lagi, oleh kuasa darah-Mu Yesus, oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa dan aku menjadi ciptaan yang baru, ciptaan yang baru oleh kuasa dan aku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Segala hormat, segala puji bagi-Mu Yesus. Amin, amin. Haleluya. Terima kasih. Amin, haleluya. Terpujilah Engkau Tuhanku, Allah yang berkuasa, Allah yang besar, Allah yang ada di tengah-tengah kami. Kami siap memuji-Mu, kami siap memuliakan nama-Mu. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita memuji Tuhan dengan antusias bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Tuhan Allah kita berkuasa. Kita bertata di atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita bertata di atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Amin. Ada kuasa dalam setiap pujian, ada mukjizat dalam setiap pujian. Haleluya. Tuhan Allah kita bertata
di atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita berkata, di atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup. Ada kuasa, ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam. Mari sekali lagi kita nyanyikan, ada kuasa, ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam. Ada kuasa, ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam, yang sanggup membungkam kekuatan lawan, yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Amin, amin. Pujian kita sanggup membungkam kuasa-kuasa lawan kita. Mari kita bersorak lebih lagi buat Tuhan Yesus Kristus, sebab Dia Allah lebih dari pemenang. Amin. Karang yang teguh, benteng dan perisaiku, yang menang kalahkan maut, penyelamat yang bangkit dan hidup. Haleluya, haleluya, kekal mulia. Haleluya, haleluya, dahsyat berkuasa, bersorak nyatakan, Yesus kaulah Tuhan, kau Raja pembenang. Bersorak masyurkan, Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Engkau Yesus Tuhan, Kau Yesus batu penjuru, keselamatanku. Engkau menang Tuhan, yang menang kalahkan ya amin. Penyelamat yang bangkit dan hidup. Haleluya, haleluya, kekal mulia. Bersorak nyatakan, Yesus kaulah Tuhan, kau Raja pembenang. Bersorak masyurkan, Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat
dan percaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, pertahanan. Yesus Tuhan, agung dan perkasa, agung dan perkasa, megah dan percaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, ku bertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, bersorak nyatakan, Yesus kaulah Tuhan, kau Raja pemenang. Bersorak masyurkan, Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia, agung dan perkasa, megah dan percaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, ku bertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Engkau Yesus Tuhan, Engkau Allah yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, kami bersorak bagimu Bapa. Haleluya. Kami nyatakan di tempat ini, Yesus, Engkau Raja atas rumah tangga kami, atas keluarga kami. Engkau Raja di tempat kami, Engkau berkuasa. Yesus Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa ada kesembuhan, bahwa ada pemulihan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus, kuasa-Mu besar. Haleluya Tuhan. Glory, glory, glory. Kasih-Mu yang sempurna, Kau berikan hidup-Mu menggantikanku, menanggung dosaku. Tuhan, Kau mampu segala kesalahan dengan darah-Mu yang kudus mulia. Kuat kuasa darah-Mu membasuh segenap hatiku. Engkau menghidupkan aku, sungguh mulia kuasa darah-Mu. Tuhan,
menghapuskan segala kesalahan dengan darah-Mu yang kudus mulia. Kuat kuasa darah-Mu membasuh segenap hatiku. Engkau menghidupkan aku. Sungguh mulia kuasa darah-Mu membasuh segenap hatiku. Engkau menghidupkan aku. Sungguh mulia kuasa darah-Mu. Kuasa darah-Mu Tuhan, Kau menghidupkanku. Aku jadi baru oleh kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Aku dibebaskan, aku dipulihkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami memuji-Mu selalu, kami menyembah-Mu Tuhan. Sampai akhir hidupku, sampai habis masaku, ku memuji-Mu ya Bapa. Oleh itu Tuhan, kami mau nyatakan kuasa darah-Mu membasuh terima kasih segenap Tuhan, hatiku. Kau menghidupkanku. Engkau menghidupkan aku. Sungguh mulia kuasa darah-Mu membasuh segenap hatiku. Engkau menghidupkan aku. Sungguh mulia kuasa darah-Mu. Sungguh mulia, sungguh mulia kuasa darah. Sungguh mulia, sungguh mulia kuasa darah-Mu. Haleluya.
Shalom saudaraku, puji Tuhan, hari ini kita bisa kembali berjumpa, berkumpul di dalam ibadah minggu. Puji Tuhan, saya berdoa semua jemaat Tuhan dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik-baik saja, tetap dalam keadaan sukacita dan damai sejahtera oleh karena pertolongan Roh Kudus. Amin. Saya berdoa bahwa tidak ada satupun yang tertular virus corona. Semua dilindungi oleh Tuhan, diberkati dengan kesehatan ilahi, diproteksi oleh antibodi ilahi. Semua dalam keadaan sehat. Bahkan semua keperluan Tuhan cukupkan. Amin. Terjadilah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, hari ini saya akan memberitakan firman Tuhan yang berjudul merealisasikan buah firman. Sekali lagi, merealisasikan buah firman. Dalam perjalanan hidup saya sebagai seorang Kristen, pada awal mulanya saya sempat bingung. Kekristenan itu seperti apa? Tidak ada suatu kejelasan selain daripada memiliki agama Kristen, kemudian setiap hari Minggu beribadah, tidak ada lain. Selain itu, tetapi tahun-tahun belakangan saya bersyukur bahwa Tuhan membukakan pengertian bagi saya bahwa kekristenan adalah kehidupan yang luar biasa. Sayangnya ada begitu banyak orang yang tidak melihat itu. Ibarat ketika kita akan pergi suatu tempat, namun kita tidak tahu di mana tempat itu berada atau seperti apa tempat itu berada. Apa hasilnya? Pasti bingung. Saya melihat ada begitu banyak orang Kristen, mereka bingung dengan kehidupan mereka. Mereka tidak tahu apa yang akan mereka tuju. Mereka tidak tahu apa itu sasaran mereka. Sehingga alih-alih mereka hidup di dalam kemenangan, mereka justru hidup di dalam kekalahan, kejatuhan demi kejatuhan, ikatan dosa yang tidak pernah dilepaskan, penyakit, kutuk, tidak pernah alami kelepasan. Tetapi hari ini saya akan memberitakan kabar baik, kabar sukacita, bahwa ada sesuatu yang luar biasa di dalam kehidupan orang percaya, di dalam kehidupan orang-orang yang mau bersungguh-sungguh bersekutu dengan Tuhan. Haleluya. Kita akan merenungkan firman Tuhan. Saya akan ambil dari kitab Matius pasal ke-13, ayat ke-3 sampai ayat ke-9, yang kemudian akan dilanjutkan dengan ayat 18 sampai ayat ke-23. Jemaat sekalian yang mengikuti ibadah online bisa mempersiapkan Alkitab masing-masing, bisa mempersiapkan ayat, dan kita akan membaca bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Saya lanjutkan dengan ayat 18. Demikian saudaraku, karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja.
Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Puji Tuhan. Saudaraku, seperti saya sampaikan tadi, jika kita tidak tahu apa tujuan kita, maka kita pasti bingung kemana kita akan bergerak. Ada begitu banyak orang percaya yang hidupnya tidak kemana-mana. Sepertinya mereka sibuk, sepertinya mereka beraktivitas. Ikut ibadah, ikut paduan suara, ikut persekutuan, ikut komsel, dan lain sebagainya. Tetapi mereka tidak ada pertumbuhan apapun. Mereka tidak ada perubahan apapun. Mereka tidak sedang bergerak menuju pada sasaran. Mereka tidak sedang bergerak menuju kepada tujuan. Apa yang terjadi? Karena mereka tidak mengenali tujuan. Hari ini saya membagikan firman ini supaya setiap kita boleh mengerti apa sih kekristenan itu? Apa sih mengikut Kristus itu? Apa menjadi pengikut Kristus itu? Setelah saya terima Yesus, setelah saya terima keselamatan, apa yang saya harus kerjakan? Apakah saya biasa-biasa saja seperti sebelum terima Kristus? Sebelum terima kehidupan yang baru? Ataukah ada sesuatu yang harus saya kerjakan, sesuatu yang baru, sesuatu yang berbeda? Ya, betul. Ada sesuatu yang baru yang Tuhan sudah taruhkan di dalam diri kita. Sejak kita terima Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kita, Dia sudah berikan suatu benih yang baru, ciptaan baru, manusia baru di dalam diri kita. Amin. Hari ini saya akan membawa satu contoh. Saya membawa sebuah buah pir. Ya, semua bisa cermati. Mungkin yang di rumah bisa memperhatikan. Apakah ini? Buah pir. Tapi coba bisa diperhatikan lebih dalam lagi. Apakah ini? Jauh di dalam sana ada biji buah pir. Betul? Ya. Biji buah pir, di dalamnya ada kehidupan. Jadi, jika kita bisa lihat lebih dalam lagi, kita akan melihat sebuah potensi dari sebuah buah pir. Potensi untuk menjadi satu pohon buah pir. Bahkan bisa jadi beratus-ratus pohon buah pir. Bagaimana bisa? Ya, jika satu benih jatuh ke tanah, kemudian dia tertanam, berakar, bertumbuh, pasti buahnya tidak hanya satu. Buahnya berlipat kali ganda. Kemudian buahnya jatuh lagi, benihnya tertanam di tanah, jadi pohon lagi, berbuah lagi. Maka di dalam satu buah pir ini bisa menjadi beratus-ratus pohon pir dan bahkan beribu-ribu buah pir. Betul? Ya, tetapi buah pir ini tidak bisa begitu saja menjadi beratus-ratus, beribu-ribu buah pir. Seperti saya katakan tadi, dia harus ditanam. Ditanam di mana? Apakah ditanam di mimbar? Pasti tidak akan terjadi perubahan apapun. Apakah ditanam di lantai gereja? Pasti juga tidak akan terjadi apapun. Apakah ditanam di atas meja? Bahkan sebagus apapun mejanya, atau ditanam di atas piring, secantik apapun piringnya, buah pir ini tetap akan menjadi buah pir, tidak akan berbuah lipat kali ganda.
tidak akan menjadi pohon yang berbuah berlipat kali ganda. Ada suatu hukum bahwa benih harus ditabur di tanah. Bukan sembarang tanah, tetapi tanah yang baik. Saudaraku, saya suka berkebun. Beberapa hari yang lalu, saya barusan merenovasi tanaman saya. Sebetulnya sudah beberapa lama saya lihat tanaman saya perlu saya renovasi. Tetapi belum ada waktu. Baru sekitar beberapa hari yang lalu, saya punya waktu luang, saya renovasi tanaman saya. Sebetulnya tanaman sederhana, namanya orang sebut krokot, ya berbunga, cantik bunganya. Dia saya tanam di pagar, tanahnya tidak cukup banyak, bahkan ada batu-batu di sana. Karena itulah saya tergerak untuk merenovasi. Apa yang saya renovasi, apa yang saya kerjakan? Saya terbeban untuk menambahkan tanah, saya terbeban untuk menambahkan pupuk. Hingga tiba suatu hari itu, saya angkut itu sekarung tanah dengan pupuk, kemudian saya tambahkan di sana, saya perbaiki kepadatannya. Apa yang terjadi? Semula tanaman itu kalau pagi tampak segar, bunga-bunganya mekar. Begitu siang, bunganya segera layu, tanamannya pun segera layu. Nah, tetapi setelah saya tambahkan tanah, dan itu tanah yang baik, yaitu tanah yang berpupuk, yang terjadi adalah pohon itu tetap segar, daunnya tetap hijau. Bahkan ketika jam 12 tengah hari panas terik, daunnya tetap hijau. Jadi saudaraku, sederhana saja. Untuk sebuah tanaman bisa tumbuh dengan baik, entah itu berbunga, entah itu berbuah, membutuhkan bukan hanya ditanam di tanah. Ya, pertama ditanam di tanah. Dua, pilih tanah yang baik. Kalau tanahnya tidak baik, tanahnya mulai keras, karena terlalu sering kena panas, tidak dapat air, bahkan mungkin ada batu-batu di situ, harus segera diganti tanah yang baru, batu-batunya dibuang, bahkan mungkin kalau ada rumput-rumput, ada tanaman pengganggu, cabut. Ganti tanah yang baru, ganti tanah yang baru. Hasilnya, tanaman tumbuh baik, daunnya tetap segar, bunga-bunganya tetap segar dan baik. Sekalipun di tengah panas yang terik. Nah, sekarang saudaraku, kalau tadi saya bawa buah pir, sekarang saya bawa Alkitab. Oke? Kita akan menggambarkan buah pir hubungannya dengan Alkitab apa. Ya, kalau secara fisikly tidak ada hubungannya, tetapi secara makna ada. Sebagai sebuah contoh, kalau buah pir tadi isinya benih, benih yang akan menghasilkan buah-buah pir berikutnya, firman Tuhan, Alkitab, adalah juga sebuah benih. Amin. Dan dia mempunyai kemampuan atau mempunyai potensi untuk menghasilkan buah. Buah apa saudaraku? Buah firman. Nah, hari ini saya mau memberitakan ini karena ini adalah salah satu yang mengubah kehidupan saya, khususnya di masa pandemi ini. Masa pandemi ini menjadi berkat buat saya secara pribadi dalam hal kehidupan rohani. Karena saya mempunyai cukup banyak waktu untuk kembali merenungkan firman Tuhan, berulang-ulang saya dengar, berulang-ulang saya pikirkan, berulang-ulang saya imajinasikan, berulang-ulang saya tuliskan, berulang-ulang saya gambarkan, sehingga akhirnya saya mendapat pengertian yang semakin jelas tentang apa itu kekristenan. Firman Tuhan berkata, adalah seorang penabur yang menaburkan benih. Dan benih itu adalah firman Tuhan. Saudaraku, dikatakan di sana, benih itu pasti menjadi pohon. Benih itu pasti menjadi pohon yang berbuah.
Dari 30 kali lipat, 60 kali lipat, sampai 100 kali lipat, pohon itu berbuah. Tetapi dari sebuah benih, untuk menjadi pohon yang menghasilkan buah, hukumnya sama, harus ditanam. Jika tidak ditanam, hanya diletakkan saja di atas meja mimbar, atau di lantai gereja, atau mungkin jangan sampai ya saudaraku, dijadikan alas tidur, jadikan bantal, atau ada teman saya sekali beli Alkitab, diletakkan di almari. Sampai suatu hari saya muridkan dan dia sadar, dia ambil kembali Alkitabnya, berdebu dan lengket. Alkitab firman Tuhan adalah benih, tetapi jika tidak dikerjakan menurut hukumnya, tidak akan menghasilkan apapun, tidak akan menghasilkan buah, tidak akan menghasilkan perubahan kehidupan. Tetapi jika firman Allah ditanam dengan sebaik-baiknya di tanah hati yang terbaik, dia akan menjadi buah, pohon yang kemudian berbuah. Amin, saudaraku. Jadi, sesungguhnya kehidupan Kristen ini adalah sebuah kehidupan yang luar biasa. Mengapa? Sebab kehidupan Kristen ini adalah kehidupan yang sudah diberikan benih ilahi, yaitu firman yang punya potensi luar biasa untuk menghasilkan kehidupan yang baru. Seperti apa itu kehidupan yang baru? Pasti pernah mendengar tentang Yesus. Amin, saudaraku. Entah itu di sekolah minggu, entah itu di ibadah, entah itu membaca langsung firman Tuhan dari Alkitab. Bayangkan, Yesus. Seperti apakah kehidupan Yesus? Seperti itu jugalah kehidupan baru yang seharusnya terjadi di dalam diri setiap orang percaya. Sekali lagi saya ulangi, seperti kehidupan Yesus itulah seharusnya kehidupan yang baru terjadi di dalam diri setiap orang percaya. Amazing, itu hidup yang luar biasa. Suatu hari saya pernah dalam perjalanan mengendarai motor, di tengah puji-pujian, tiba-tiba Tuhan taruhkan di dalam hati saya sebentuk perkataan, kalimat. Nak, kalau aku ada di dalam kamu, bukankah harusnya kamu hebat? Bukankah harusnya ketika kamu di tengah badai, kamu tetap akan tenang, kamu akan baik-baik saja? Sama seperti aku, tetap tenang di dalam kapal ketika badai datang. Begitu jugalah seharusnya terjadi dalam hidupmu. Saya diam, tetapi pengertian itu membuat saya melihat, wow, itu kehidupan yang luar biasa. Harusnya itu terjadi di dalam diri saya. Bukan hanya itu, saudaraku. Ketika Yesus meneduhkan badai, harusnya hal yang sama terjadi di dalam hidup kita. Kita punya kemampuan, seukuran kemampuan Yesus meneduhkan badai. Amin, saudaraku. Bayangkan lagi Yesus seperti apa. Yesus, dia punya kemampuan menyembuhkan orang sakit. Berapa banyak orang sakit datang, mereka disembuhkan. Yang buta bisa melihat lagi, yang tuli bisa mendengar, yang bisu bisa berkata-kata, yang sakit kusta tahir kembali, yang lumpuh bisa berjalan, bahkan yang mati hidup kembali, mati 4 hari hidup kembali. Saudaraku, benih yang sama yang ada di dalam Kristus, itu ada di dalam kita. Seharusnya kita pun bisa melakukan hal yang sama. Pertama, kalau kita sakit, kita bisa alami kesembuhan ilahi lewat iman kita kepada firman. Amin. Kita tidak lagi bergantung kepada dokter atau bahkan obat-obatan. Saya tidak mencela dokter karena saya pun dokter. Tetapi saya tahu bahwa dokter itu terbatas. Beberapa penyakit dan masih begitu banyak penyakit mereka belum bisa selesaikan. Dan saudaraku sendiri juga bisa lihat
Pandemi virus corona ini pun belum terselesaikan. Tetapi orang-orang yang memiliki iman kepada Kristus, mereka punya kehidupan yang menggoncangkan dunia. Amin. Mereka punya kehidupan yang bisa memanifestasikan kesembuhan, bahkan kesehatan ilahi. Harusnya itu terjadi di dalam diri kita. Amin, saudaraku. Bukan hanya itu, Yesus, dia hebat di dalam hikmat, di dalam kecerdasan. Bahkan dikatakan ketika dia berfirman, berkhotbah, orang-orang terkagum-kagum dengan cara dia berkhotbah dan isi dia berkhotbah. Karena beda sekali dengan imam-imam Farisi mereka. Dari mana kecerdasan seperti itu? Dari bergaul dengan firman Tuhan. Bukan hanya itu, Yesus punya sifat-sifat yang luar biasa. Kasih, sukacita, damai sejahtera, sabaran, kemurahan, dan lain sebagainya. Hal yang sama, benih yang sama ada di dalam diri kita. Jika apa? Jika kita tanamkan benih firman itu di tanah hati kita. Amin, saudaraku. Kita buat semuanya sederhana. Sebab ikut Yesus itu sederhana. Ikut Yesus itu tidak rumit. Terima keselamatan, engkau dilepaskan dari dosamu, diampuni dari dosamu, terima kehidupan yang baru, jangan berdiam diri. Lanjutkan kehidupanmu untuk mengerjakan kehidupan yang baru itu, untuk mengerjakan ciptaan yang baru itu. Ciptaan baru sudah ada di dalam diri kita. Kita butuh firman untuk membuat kita melihat apa yang ada di dalam diri kita. Kembali kepada ilustrasi tadi. Firman pasti akan berakar, bertumbuh, dan berbuah jika ditanam di tanah yang baik. Mana itu tanahnya? Di dalam pikiran kita. Mulai melihat pikiran kita lebih dalam lagi. Saudaraku, pikiran kita, otak kita diciptakan Tuhan hebat, luar biasa. Tetapi musuh juga tahu bahwa otak kita itu hebat, luar biasa. Maka iblis seringkali lemparkan begitu banyak hal masuk ke dalam pikiran kita, supaya pikiran kita tercemar, sehingga tidak ada lagi tempat untuk firman Tuhan tertanam. Itulah yang terjadi pada tanah pinggir jalan. Tanah itu keras, tidak ada tempat untuk benih tertanam. Tanah yang berbatu-batu, sama saja. Tanah yang bersemak belukar, sama saja. Hari-hari kita, jika tidak kita berikan waktu yang terbaik untuk merenungkan, memikirkan, bergaul dengan firman Tuhan, dipastikan dunia ini akan melemparkan berbagai situasi yang akan masuk ke dalam pikiran kita dan menyebabkan kekotoran tanah hati kita. Batu-batu, dosa kita, penghalang bagi kita untuk bersekutu dengan firman. Respon-respon negatif kita, trauma-trauma batin kita, kekecewaan, kepahitan, kemarahan. Semuanya, kalau pikiran kita terus diarahkan ke sana, diulang. Itu artinya sama dengan kita menutup diri kita terhadap firman Tuhan untuk tertanam. Kekhawatiran dan tipu daya dunia. Bahkan kesibukan kita yang baik sekalipun, itu bisa menjadi jerat bagi kita. Jerat apa? Jerat untuk kita tidak lagi bersekutu dengan firman Tuhan. Jadi saudaraku, jika mau mengalami kehidupan yang memanifestasikan kehidupan Kristus, kehidupan ciptaan yang baru, kehidupan yang menghasilkan buah firman, syaratnya sederhana. Apa? Berikan waktu lebih banyak untuk merenungkan firman Tuhan. Kalau kita merenungkan firman Tuhan, bolong-bolong, hari ini merenungkan, besok tidak. Besok saya mau main, saya ke mall,
saya main ke pantai, saya main kemana lagi, ikut gaya dunia. Firman sekali tertanam, pasti hilang. Saya merenungkan firman, sehari hanya 15 menit. Besoknya saya tidak renungkan, pasti akan hilang. Saya renungkan firman, setiap kali ibadah, hanya sekali dalam seminggu, itu juga pasti akan segera hilang. Saudaraku, suatu saat di tengah saya berdoa, Tuhan ingatkan saya, bahwa di masa depan akan ada hari-hari yang sukar, hari-hari yang jahat, yang akan memberikan tekanan kepada banyak orang. Dan hanya orang-orang yang bersekutu dengan firman Tuhan, mereka akan sanggup melewati masa-masa sukar. Mereka akan memiliki kehidupan yang tak tergoncangkan. Kenapa? Karena akar firman sudah tertanam begitu kuat di dalam pikiran mereka. Pohon tumbuh dengan baik, daun-daunnya tetap hijau. Sekalipun panas terik, sekalipun ada tekanan, sekalipun ada goncangan, sekalipun ada krisis, imannya tak tergoyahkan. Amin, saudaraku. Padahal iman adalah alat mutlak yang akan kita butuhkan untuk menerima anugerah Tuhan. Tanpa iman, tidak ada orang yang berkenan kepada Allah. Semua mujizat terjadi lewat iman. Tapi iman tidak bisa datang begitu saja dengan sendirinya. Iman timbul dari mendengarkan firman Tuhan. Hanya membawa Alkitab setiap hari begini di ketiak kita, tidak akan berarti bahwa kita memiliki iman yang kuat. Untuk bisa memiliki iman yang kuat, bisa memiliki pohon yang kuat, yang akarnya tertanam dengan kuat, hingga akhirnya nanti target akhirnya berbuah, harus berulang-ulang bersekutu dengan firman Tuhan. Saudaraku, saya hanya ingin membagikan, mari, ini akhir zaman. Ini akhir zaman. Tidak ada yang tahu kapan Yesus datang yang kedua. Tetapi jelas firman Tuhan berkata akan ada hari-hari yang jahat. Akan ada masa yang sukar. Bersiap dirilah dari sekarang. Belum terlambat. Kalaupun sepertinya seakan terlambat, belum terlambat. Saya yang merasa terlambat merenungkan firman, itu pun di dalam kasih karunia kebaikan Tuhan. Saya mulai mengerti. Dan hasil dari saya mengerti, saya makin antusias untuk bergaul dengan firman Tuhan. Mengapa? Di sana ada janji-janji hidup yang luar biasa. Hari-hari ini saya sedang membayangkan diri saya. Bagaimana saya menjadi serupa Kristus. Bagaimana saya bisa menjadi seperti Paulus. Yang hanya dengan sapu tangannya saja orang disembuhkan. Seperti Petrus yang hanya bayang-bayangnya saja orang sakit disembuhkan. Itu kehidupan yang hebat, saudaraku. Saya rindu hidup saya memanifestasikan buah-buah firman. Saya rindu hidup saya merealisasikan ciptaan yang baru. Saya rindu bukan hanya hal itu terjadi buat saya, tetapi itu juga terjadi buat jemaat Tuhan, buat setiap orang percaya, sebab itu adalah janji firman Tuhan. Jangan sampai tercuri oleh iblis. Ciptaan baru itu menanti untuk dibangunkan, menanti untuk dibangkitkan. Yesus sedang menanti engkau. Di tengah situasi dunia yang semakin gelap, Yesus sedang menanti engkau. Untuk apa? Untuk menjadi ciptaan baru. Untuk apa? Untuk menjadi terang bagi dunia. Akhir tahun 2019, tanggal 31 Desember, di tengah saya berdoa, saya mendapatkan suatu penglihatan dalam batin saya. Dunia begitu gelap, sampai saya menangis dalam doa saya. Saya terus berdoa, saya terus berbahasa roh. Saya tidak tahu itu apa. Saya bilang, Tuhan, saya tidak tahu ini apa. Kemudian penglihatan itu bergerak menjadi sebuah cahaya. Ada sebuah cahaya berdiri di sana, di tengah kegelapan. Kemudian mulai ada cahaya-cahaya lainnya. Saya hanya berdoa,
Tuhan menolong semuanya. Sampai hati saya tenang, baru saya akhiri doa saya. Siapa yang tahu? Kemudian ada masa pandemi, orang-orang stop, berhenti bekerja dan lain sebagainya, harus dipaksa kembali ke rumah. Tetapi saya menangkap satu hal, Tuhan punya rancangan yang baik. Bahkan ketika dunia ini rusak, ketika iblis mereka-reka kejahatan, Tuhan merancangkan kebaikan terjadi. Apa? Supaya setiap orang percaya kembali ke rumah, bersekutu dengan keluarga, membangkitkan terang di tengah keluarga. Supaya dunia ini dipenuhi dengan terang dan kemuliaan Tuhan. Amin, saudaraku. Mari kita kembali kerjakan bagian kita. Sebab Tuhan sudah kerjakan bagiannya. Yesus sudah mati di kayu salib. Untuk apa? Untuk menebus kita. Supaya kita dikembalikan segambar dan serupa dengan Dia. Supaya kemudian kita benar-benar memanifestasikan kehidupan yang segambar dan serupa dengan Dia. Kehidupan yang hebat, kehidupan yang supranatural, kehidupan yang luar biasa. Syaratnya sederhana, bersekutulah dengan firman Tuhan. Jangan abaikan firman, hormati firman, hargai firman. Dengan apa? Dengan menaatinya, dengan melakukannya, dengan merenungkannya berulang-ulang, memikirkannya berulang-ulang. Sampai apa? Sampai gambaran firman itu tercetak di dalam benak kita. Dan hidup kita secara otomatis, perilaku kita secara otomatis digerakkan oleh firman Tuhan. Saya berdoa, terjadilah manusia baru, terjadilah ciptaan baru di dalam diri, di dalam hidup setiap jemaat Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena Engkau Allah yang baik. Engkau Allah yang teramat sangat baik. Engkau telah menyediakan segala hal yang baik bagi kami. Orang-orang yang percaya kepadamu ya Tuhan. Kami mau ya Bapa, hidup kami merealisasikan buah-buah firman-Mu. Kami mau ciptaan yang baru itu menjadi kenyataan di dalam kehidupan kami. Setiap jemaat Tuhan menjadi ciptaan yang baru. Terjadilah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, Engkau telah melakukan bagian-Mu. Sekarang kami mau melakukan bagian kami. Kami mau setia bergaul dengan firman-Mu. Kami mau setia bersekutu dengan firman-Mu. Kami mau terus merenungkan, memikirkan berulang-ulang firman-Mu. Karena kami tahu ada benih yang hebat dan luar biasa di dalam firman-Mu. Dan jika itu tertanam di dalam pikiran kami, akan menghasilkan pohon kehidupan, yang menghasilkan buah kehidupan, yang bisa kami nikmati dan bisa kami bagikan kepada orang-orang di sekitar kami, hingga nama-Mu dipermuliakan. Kami mau jenis kehidupan seperti itu terjadi di dalam diri kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, terjadilah ciptaan yang baru atas jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa. Allah Roh Kudus, Engkaulah pengajar dan penasihat kami. Teruslah menjadi guru dan pengajar bagi setiap kami. Karena kami tahu jalan-jalan-Mu masih banyak hal yang baik dan luar biasa di depan sana. Hal-hal apa yang belum pernah kami lihat sebelumnya, belum pernah kami dengar sebelumnya, bahkan belum pernah timbul di dalam hati kami. Itu sudah Tuhan sediakan. Kami mau itu menjadi kenyataan di dalam hidup kami. Kami berdoa untuk yang sakit disembuhkan, mengalami kesehatan ilahi, terjadilah di dalam nama Yesus Kristus. Yang mengalami kerusakan hubungan, dipulihkan, hidup bersama dalam damai dan sejahtera Tuhan. Yang mengalami kerusakan pekerjaan, aliran Roh Kudus, aliran air kehidupan, membasuh, memulihkan pekerjaan-pekerjaan kami. Bahkan yang mengalami kerusakan finansial, aku berdoa, mendeklarasikan terjadi pemulihan, terjadi kesejahteraan ilahi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa, terpujilah nama-Mu, terpujilah firman-Mu. Kami percaya firman-Mu tidak pernah gagal, dan biarlah itu yang menjadi realita hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah bersama berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan bersama-sama makan dan minum perjamuan kudus. Untuk itu
dipersilahkan saudara-saudara menyiapkan roti dan anggurnya. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Terpujilah Tuhan yang besar. Sekarang kami mempersiapkan diri kami Tuhan untuk menerima perjamuan kudus. Mari Tuhan Yesus ampunilah kami, seperti kami mengampuni orang lain yang bersalah kepada kami. Layakkanlah kami Tuhan untuk memiliki persekutuan dengan Tuhan di dalam perjamuan kudus ini. Urapilah hamba-Mu semua, layakkanlah, sucikanlah. Ya Tuhan, hamba-Mu berdoa, Engkau memberkati roti dan anggur yang ada di tempat ini dan juga yang ada di tempat jemaat-Mu masing-masing di rumah mereka. Di dalam nama Yesus, kiranya berkat Tuhan tercurah atas roti dan anggur ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, barang siapa yang menerima makan roti ini, dia tidak akan lapar lagi. Yang minum anggur ini, mereka tidak akan haus lagi, sebagaimana kata firman Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Marilah saudara-saudara, kita pegang roti dengan tangan kanan kita angkat lebih tinggi dari kepala kita. Saya akan membacakan firman Tuhan dan nanti baru kita akan makan bersama-sama. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Apakah saudara percaya akan hal ini? Mari kita makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, mari kita angkat cawan ini. Darah Yesus lebih tinggi dari kepala kita dengan tangan kanan kita. Tidak perlu dibuka lebih dulu, mari kita berdoa setelah saya membacakan firman Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Apakah saudara percayakan hal ini? Amin. Mari kita minum bersama-sama, kita buka, dan kemudian kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Tuhan yang besar, Tuhan yang rela mati dan bangkit bagi kami. Tidak ada keselamatan selain di dalam-Mu ya Tuhan. Bahkan Engkau telah memberikan kehidupan yang kekal kepada kami. Kau memberikan perjalanan iman kepada kami untuk kami lewati mencapai tujuan masa depan yang penuh harapan yang Tuhan sediakan bagi kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Biar kiranya melalui perjamuan kudus pada hari ini, Tuhan menjamah setiap kami, sehingga setiap hari hati kami dipenuhi dengan ucapan syukur untuk karya Tuhan di kayu salib. Setiap hari kami merenungkan firman-Mu siang dan malam. Setiap hari kami percaya, kami menerima
di dalam batin kami, di dalam hati kami. Kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan terus terjadi atas hidup kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, biar kiranya setiap jemaat-Mu melalui perjamuan kudus ini, kami semua Tuhan memiliki kesadaran, pertumbuhan untuk mengembangkan sumber daya ilahi yang Tuhan sudah taruh di dalam hati kami. Terjadilah itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang, saudaraku sekalian, engkau yang ada di rumah, percayalah bahwa engkau sudah dibasuh oleh darah Yesus. Kuasa Tuhan ada di dalam hidupmu. Jika engkau sakit, di dalam nama Yesus terjadi kesembuhan atas tubuhmu sekarang ini. Jika engkau dalam kesulitan, pergumulan, tekanan, pertolongan Tuhan sudah terjadi atas engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberikan kemenangan kepadamu setiap hari atas segala dosa. Tuhan memberi kemenangan kepadamu setiap hari atas roh-roh jahat dan setan-setan. Tuhan sudah memberi kemenangan kepadamu setiap hari mengalahkan sakit penyakit. Tuhan sudah memberikan kemenangan kepadamu untuk mengalahkan segala kutuk, sehingga hidupmu diberkati. Hidupmu memiliki masa depan yang indah di dalam Tuhan. Percayalah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sudah terjadi atas hidupmu, sedang terjadi dan akan terus terjadi dalam hidupmu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Mari semua yang percaya katakan, amin. Amin. Kuasa darah-Mu membasuh segenap hatiku. Engkau menghidupkan aku. Sungguh mulia kuasa darah-Mu. Sungguh mulia, sungguh mulia kuasa darah, sungguh mulia, sungguh mulia kuasa darah-Mu. Haleluya. Tuhan ditinggikan, Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan untuk karya-Mu yang luar biasa di kayu salib. Sekarang Tuhan, hamba mohon berkatilah jemaat-Mu, mereka yang telah mendengarkan firman Tuhan, yang menerima perjamuan kudus, memuji-muji Tuhan. Berkatilah rumah tangga mereka, suami, istri, anak-anak mereka, dan seisi rumah mereka. Marilah Tuhan Kau memberkati kesehatan mereka. Tuhan menyembuhkan mereka, Tuhan memberi umur panjang kepada mereka. Di dalam nama Yesus. Yang sekolah, yang kuliah Tuhan memberkati. Usaha, pekerjaan, kebutuhan mereka setiap hari, Tuhan mencukupinya. Hamba-hamba-Mu yang melayani Tuhan memberkati. Tangan-tangan yang diulurkan, memberikan persembahan ke dalam rumah Tuhan dengan cinta, Tuhan memberkatinya. Persembahan syukur mereka, persembahan persepuluhan mereka, persembahan misi mereka Tuhan memberkati, dan Tuhan membuat mereka tidak pernah berkekurangan. Terjadilah itu di dalam nama Yesus. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, pulanglah, terimalah berkat, rahmat, damai sejahtera dari Bapa di surga, cinta kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus bersama saudara hari ini sampai Tuhan datang kembali menjemput kita di awan-awan. Semua yang percaya mari kita katakan, amin. Amin. Tuhan memberkati saudara sekalian.